Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 12 Februari 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan 2 Tawarik 6 ayat yang ke-23. Maka engkau pun hendaklah mendengar dari surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkan kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenaran. Kemudian 2 Tawarik 7 ayat yang ketiga, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kemudian 2 Tawarik 18 ayat yang 13, tapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allah itulah yang akan kukatakan. Kemudian Esra 6 ayat yang ke-22, lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Dia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, saudara-saudara sekalian saya kita dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, ya, khususnya di 2 Tawarik 6 ayat yang ke-23, ya. Maka engkau pun hendak mendengar dari surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkan kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenaran, ya. Jadi kalau kita sudah benar, ya, kebenaran ada di tangan kita, ya. Kalau salah, ya tentu ada balasan dari Tuhan, ya. Tuhan mengadili orang-orang yang bersalah, ya Bapak Saudara. Tetapi kalau kita benar, kebenaran ada di diri kita, ya, karena ada Tuhan. Ini sudah jelas di 2 Tawarik 6 ayat yang 23, ya. Jadi keempat ayat firman saya sudah bagikan semua, ya, di Messenger, ya, di Facebook, WhatsApp setiap anak Tuhan, status WhatsApp saya bagikan, ya. Jadi saya bacanya dari sini, Alkitab ini, ya. Saya temukan, ya. Roh Kudus mendorong saya, ya, berbagi firman Tuhan, ya, baik di YouTube, ya, baik kirim ayat di Messenger, ya, WhatsApp setiap anak Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua, ya. Kemudian ada lagi 2 Tawarik 7 ayat yang ketiga, ketika segenap orang Israel melihat api turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai di tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, ya. Jadi kemuliaan Tuhan, ya, datang, ya. Jadi kita harus berlutut, ya, memuliakan nama Tuhan, ya, beribadah, ya, bermazmur, ya, ujian rohani. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, ya, menyanyikan syukur bagi Tuhan, ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, menyembah Dia, Allah yang hidup, ya, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Ini luar biasa firman Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat yang ketiga mengingatkan kita semua, ya. Kemudian 2 Tawarik 18 ayat yang ke-13, ya, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku itulah yang akan kukatakan. Jadi apa yang difirmankan Tuhan, katakan. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin, hidup.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan utama mau melakukannya. Nah, ini luar biasa. Ya, 2 Tawarik 18 ayat ke-13. Apa yang difirmankan Allahku, itulah yang kukatakan. Contohnya sekarang ini, ya, saya katakan lewat channel-channel YouTube ini. Kalau saudara diberkati, ya, boleh sambung share YouTube ini. Jadi saling sama-sama memberkati. Ya Bapak Saudara. Kemudian Esra 6 ayat yang 22, ya. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asur kepada mereka, sehingga raja membuat mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Jadi kita harus membangun tubuh kita juga. Tubuh kita adalah baik Roh Kudus, baik Allah, membangun, ya, beritakan Injil. Jaga baik-baiklah Roh Kudus, pelihara baik-baik. Ya. Kita sudah dibaptis, tentu ada Roh Kudus. Ya, yang menolong kita. Pelindung kita. Penjaga kita adalah Tuhan Yesus. Ya, Bapak bisa datang. Jadi ini luar biasa firman Tuhan ini. Ya. Mengingatkan kita semua. Dimanapun kita berada, ya, jadi harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dapat kerja, ya, itu berkat Tuhan. Berdoa dan minta, nanti Tuhan kasih. Yang sakit berdoa sembuh. Ya. Tuhan Yesus adalah penyembuh. Ya, Tuhan Yesus adalah sumber dari segala mujizat. Jadi berdoa, minta sama Tuhan. Jangan minta sama manusia. Ya, ayatnya sudah ada, minta. Matius 7 ayat 7. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya hari ini sudah hari yang ke-7. Ini baca Alkitab. Jadi saya sudah hari yang ke-7, ya Bapak Ibu. Saya sudah sampai di Esra. Esra 7. Saya sudah sampai di Esra 7. Ini nanti selesai bacanya sekitar jam 7 malam. Ya. Jadi saya bacanya dari jam 1:15 menit. Nanti stopnya jam 7 malam. Ya. Ini luar biasa. Sebelum baca Alkitab, berdoa dulu. Tuhan bantu. Makanya saya baca Alkitab 14 hari selesai, 15 hari selesai. Puasa, doa itu. Ya, makanya saya ingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda dan pemudi, ya, yang bisa baca Alkitab. Ambil waktu. Ya. Ambil waktu 1 jam, setengah jam, baca setiap hari. Jangan tunggu hari Minggu gereja, ya, Pak Pendeta khotbah baru mulai buka Alkitab. Itu pun baca pun cuma 1 pasal, ya, pulang selesai. Orang begitu tidak ada kuasa itu, ya. Jadi anak Tuhan harus ada kuasanya, ya. Minta kuasa dari Tuhan. Itu yang penting itu. Tapi kita harus bayar mahal. Maka kita baca ini semua dari Kejadian 1 Wahyu. Habis itu baca lagi dan baca lagi dan baca lagi. Itu bayar mahal. Ya. Jadi orang Kristen gampang, tapi ya melakukan itu susah. Ya Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menutup ayat firman Tuhan di 1 Samuel 18 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan.
Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum gelap. Ya. Nah, ini cerita soal Daud. Ya. Saul membujuk Daud. Rencananya mau dibunuh. Jadi menantu Saul. Ya, tapi tidak jadi-jadi juga. Rencana jahatnya digagalkan oleh Tuhan. Karena Allah menyertai Daud berulang kali. Ya, saudara boleh baca di 1 Samuel 18 ayat 26 itu sampai habis itu. Itu. Ini saya cuma ambil poin-poinnya aja. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita harus bersyukur. Ingat Tuhan Yesus. Ya, di dalam segala hal berdoa, jujur dan terpercaya. Ya, Bapak Saudara, orang yang dipercaya mendapat banyak, yang tidak dipercaya akan dihukum. Itu sudah jelas itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.